Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Dwi Nurahayu Safitri, Siti Selviana, dan Imam Utomo. Pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan materi kami dengan judul Adab Bertamu dan Pendoman Pergaulan atau penafsiran Quran Surah Al-Nur ayat 27 sampai ayat 29. Pengertian adab bertamu. Dalam ajaran Islam ada dua konsep yang harus ditegakkan, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah artinya melakukan hubungan dengan Allah, sedangkan hablum minannas artinya melakukan hubungan antara sesama manusia. Bertamu termasuk salah satu dari kegiatan hablum minannas. Bertamu adalah berkunjung ke rumah orang lain dalam rangka mempererat silaturahmi. Maksud orang lain di sini adalah tetangga, saudara, atau sanak keluarga, teman sekantor, teman seprofesi, dan lain sebagainya. Bertamu tentu ada maksud dan tujuannya, antara lain menjenguk yang sedang sakit, mengobrol biasa, membicarakan bisnis atau membicarakan suatu hal, membicarakan masalah, dan lain sebagainya. Adapun cara bertamu yang baik menurut Islam antara lain yang pertama, berpakaian yang rapi dan pantas, memberi isyarat dan salam ketika datang, jangan mengintip ke dalam rumah, meminta izin masuk maksimal sebanyak 3 kali, memperkenalkan diri sebelum masuk, tamu lelaki dilarang masuk ke dalam rumah apabila tuan rumah hanya seorang wanita, masuk dan duduk dengan sopan, menerima jamuan tuan rumah dengan senang hati, dan masih banyak cara bertamu yang baik dalam Islam, dan lain-lain sebagainya. Cara menerima tamu dan lamanya waktu bertamu dalam Islam. Yang pertama, berpakaian yang pantas. Yang kedua, menerima tamu dengan sikap yang baik. Yang ketiga, menjamu tamu sesuai kemampuan. Yang keempat, lama waktu. Dan lain sebagainya. Pengertian pergaulan. Menurut konsep Al-Quran, pergaulan merupakan suatu sikap yang mencerminkan kelembutan dan kerendahan hati dengan tidak menampilkan sifat-sifat yang tidak baik seperti sombong, angkuh lagi membanggakan diri. Sedangkan remaja menurut pengertian global, remaja adalah anak-anak yang sudah mulai beranjak dewasa tetapi masih memerlukan arahan dan bimbingan dari pihak lain. Oleh karena itu, dalam pergaulan, remaja seharusnya memperlihatkan perilaku yang esensial dalam kehidupannya, baik dalam wujud individu, keluarga, masyarakat, maupun dalam kehidupan bernegara. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan meneruskan presentasi dari teman saya, yaitu ada pergaulan yang baik menurut Islam. Ada beberapa adab pergaulan yang baik dalam Islam. Antara lain seperti yang pertama, menyukai untuk saudara seagama apa yang disukai untuk dirinya sendiri. Yang kedua, tiada menyakiti seorang muslim, baik dengan perbuatannya maupun dengan perkataannya. Yang ketiga, berlaku tawadu, bersifat tawadu, merendahkan diri kepada sesama saudara. Jangan sekali-kali menyombongkan diri terhadap orang-orang di sekitarnya. Yang keempat, menghormati orang yang lebih tua daripada kita dan mengasihani orang-orang yang lebih muda daripada kita. Yang kelima, menghadapi manusia dengan muka yang manis, dengan muka yang senyum, dengan muka yang ramah. Sebagaimana Rasulullah SAW pun begitu dengan orang. Beliau ketika berhadapan muka dengan orang, beliau selalu bermuka ramah, beliau selalu bermuka senyum dan bermuka manis. Yang keenam, tidak mudah mendengar berita-berita buruk yang disampaikan orang lain. Tidak langsung percaya dengan apa yang diberitakan dan dikabarkan oleh orang lain, apalagi itu tentang berita hal-hal yang buruk. Yang ketujuh, memelihara kehormatan seseorang, jiwa dan hartanya dan daripada aniaya orang lain. Maksudnya menjaga kehormatan seseorang, baik jiwanya, hartanya maupun lain sebagainya. Yang kedelapan, menempatkan seseorang pada tempatnya, menghormati dan memuliakannya secara proporsional. Selanjutnya,
Quran surah An-Nur ayat 27 sampai 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Quran surah An-Nur ayat 27. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di ayat setelahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'mina lakum. وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا وَأَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. Artinya, dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin. Dan jika dikatakan kepadamu kembalilah, maka hendaklah kamu kembali, karena itu lebih baik, lebih suci bagimu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah An-Nur ayat 28. Selanjutnya di ayat setelahnya yaitu ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Artinya, tidak ada dosa bagimu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Quran surah An-Nur ayat 29. Selanjutnya presentasi ini dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi dari teman saya. Selanjutnya yaitu membahas penafsiran Quran surah An-Nur ayat 27 sampai 29. Untuk ayat yang pertama yaitu Quran surah An-Nur ayat 27 dari tafsir Jalalain, yang ayatnya, Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyuta ghayra buyutikum hatta ta'tiyanisu, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah yang bukan rumah kalian sebelum meminta izin. Maksudnya, sebelum kalian meminta izin kepada yang punya, wassalimu ala ahliha, dan memberi salam pada penghuninya. Seseorang jika mau memasuki rumah orang lain, hendaknya ia mengucapkan Assalamualaikum, bolehkah aku masuk? Demikianlah menurut tuntunan hadis. Likam khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagi kalian daripada masuk tanpa izin. La'allakum tadhakkarun, agar kalian selalu ingat. Lafal tazakkaruna dengan mengidamkan huruf ta kedua kepada huruf zal. Maksudnya supaya kalian mengerti akan kebaikan meminta izin itu, kemudian kalian mengerjakannya. Yang kedua yaitu Quran surah An-Nur ayat 28 dari tafsir Jalalain juga, yang ayatnya, Fa'illam tajadu fiha ahad, jika kalian tidak menemukan seorang pun di dalamnya, maksudnya orang yang mengizinkan kalian masuk, fultadkhuluha hatta yu'adzana lakum wa in qabla lakum, maka janganlah kalian masuk sebelum kalian mendapat izin. Dan jika dikatakan kepada kalian sesudah kalian meminta izin, zi'u farji'u huwa, kembalilah, maka hendaklah kalian kembali itu, yakni kembali itu, azka, lebih bersih dan lebih baik lakum, bagi kalian daripada berdiam menunggu di pintu. Allahu bima ta'malun, dan Allah terhadap apa yang kalian kerjakan, yakni mengenai memasuki rumah orang lain dengan memakai izin atau tidak, alim, maha mengetahui, dia kelak akan membalasnya kepada kalian.
Kemudian yang ketiga, Quran Surah An-Nur ayat 29 dari tafsir Jalalain juga, yang ayatnya laisa alaikum junnahu an tadkhulu buyutsa ghairu maskanatin fiha mataun. Tidak ada dosa atau kalian memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada keperluan. Maksudnya ada manfaat lakum bagi kalian, misalnya dijadikannya sebagai tempat tinggal sementara atau untuk keperluan yang lainnya, seperti rumah-rumah asrama dan lain sebagainya. Allahu ya'lamu ma tabduna, dan Allah mengetahui apa yang kalian nyatakan, yakni semua apa yang kalian lahirkan, wa ma taktumuna, dan apa yang kalian sembunyikan. Artinya, yang kalian rahasiakan sewaktu kalian masuk ke dalam rumah yang bukan rumah kalian, termasuk maksud baik atau maksud-maksud lainnya. Selanjutnya yaitu membahas Asbabun Nuzul Quran Surah An-Nur ayat 27-29. Yang pertama yaitu Quran Surah An-Nur ayat 27, artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya, yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Kemudian Quran Surah An-Nur ayat 28 yang artinya, jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembali sajalah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih bersih bagimu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian Quran Surah An-Nur ayat 29 yang artinya, tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada keperluanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari kami kelompok 8. Apabila dalam penyampaian materi terdapat kesalahan kata, kami memohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.